Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reji Fikriansa. Saya bertugas sebagai tester di proyek PGTK Laina. Nah, saya di sini akan membahas tentang artefak apa saja yang ada pada Scrum. Nah, baik, langsung lanjut saja. Nah, di sini artefak yang ada pada Scrum terdiri dari 4 bagian, yaitu product backlog, sprint backlog, the increment, sama the definition of done atau DOD. Nah, di sini juga ini semuanya berurutan ya, karena sama halnya dengan yang dimulai dari awal itu product backlog, yang dimana akan menghasilkan sprint backlog. Lalu si sprint backlog tersebut akan menghasilkan increment. Si increment tersebut akan dicek apakah sudah sesuai dengan definition of done atau DOD atau tidak. Oleh karena itu, ini harus diselesaikan sesuai dengan urutannya masing-masing, karena tidak mungkin bisa membuat sprint apabila product backlog belum selesai. Lanjut. Nah, di sini ada product backlog. Di sini tertulis product backlog merepresentasikan requirement dari produk perangkat lunak. Nah, di sini kan dijelaskan merepresentasikan requirement, yang artinya product backlog sendiri itu adalah requirement yang diberikan oleh user kepada tim Scrum, yang dimana nanti dibuat. Nah, di sini tulis product backlog berisi daftar item yang sudah diurutkan. Berarti si requirement itu akan dibuat menjadi sebuah list, yang dimana list tersebut akan diurutkan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Lalu item tersebut dinamakan product backlog item atau FBI, dan menggambarkan apa yang dibutuhkan dalam produk perangkat lunak. Nah, jadi tidak sembarangan requirement, tidak sembarangan item yang bisa dimasukkan ke dalam product backlog, yang berarti ini item tersebut harus menggambarkan apa yang ada di perangkat lunak tersebut. Seperti jangan memasukkan sesuatu yang tidak diinginkan user tapi malah serasa software sendiri, karena mereka yang membuat, mereka sendiri yang memasukkan tambahan-tambahan yang tidak dibutuhkan. Nah, lanjut mungkin. Nah, di sini API dapat berbentuk banyak hal: fitur, fungsi, peningkatan, hingga perbaikan. Nah, di sini jadi si API itu tidak hanya berisi requirement saja, bisa jadi berisi peningkatan ataupun perbaikan. Nah, yang mana untuk peningkatan bisa saja seperti user tidak kurang enak dengan yang ini, lalu menghasilkan pengennya yang seperti ini, maka itu harus ditingkatkan menjadi sesuatu yang lebih baik, karena keinginan user adalah hal yang utama bagi tim proyek. Karena apabila user tidak menginginkan software tersebut, itu sama halnya membuat software yang tidak berguna atau tidak digunakan. Nah, di sini perbaikan. Nah, sama halnya dengan membuat program, pasti akan ada ditemukan setidaknya 1 atau 2 kesalahan. Nah, untuk kesalahan yang disadari dalam perbaikan, dalam tahap testing, harus diperbaiki, yang mana akan mempermudah atau membuat si program itu menjadi lebih baik. Nah, lanjut mungkin. Setiap API memiliki beberapa atribut seperti deskripsi, jenis, prioritas, nilai, dan estimasi. Nah, kenapa di sini API beri atribut? Bayangkan saja setiap list
tidak tahu mana yang harus diutamakan, atau yang ini harus kira ini harus selesainya berapa, malah selesainya berapa hari misalkan. Nah, di sini berarti harus ada deskripsi sendiri, deskripsikan apa fungsi apa, untuk apa, dan bagaimana. Nah, lalu di sini ada jenis, apakah si item ini merupakan sebuah fungsi ataupun perbaikan ataupun peningkatan. Nah, lalu prioritas sendiri untuk menentukan yang mana, item mana dulu yang harus diutamakan atau didahulukan, karena bisa saja sesuatu yang diinginkan oleh user malah tidak ada karena diakhir-akhirkan. Lalu nilai. Nah, untuk item sendiri harus dikasih nilai. Ini hampir sama kayak prioritas ya, mungkin menurut pendapat saya. Dan estimasi sendiri untuk jangka waktu yang akan dilakukan dalam pembuatan item tersebut. Contoh seperti perbaikan membutuhkan waktu 1 hari paling lama, dan paling cepat itu setengah hari. Nah, kalau kita memberikan estimasi, kita dapat dengan mudah untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang akan dilakukan pada minggu-minggu pertama. Nah, di sini juga dituliskan dalam praktik ya, API dapat merupakan user story, use case, feedback maupun bug. Nah, jadi si API sendiri tidak harus atau tidak hanya berupa program atau hal yang berkaitannya, bisa saja berkaitan dengan desain seperti use case atau kadang-kadang feedback atau bug yang ada. Lalu saat pengembangan berjalan, beberapa atribut lain dapat disematkan ke API seperti jejak sprint dan anggota tim yang terlibat di pengerjaan API tersebut. Kenapa ini dimasukkan ke dalam API? Karena sama halnya dengan pengerjaan tugas, kita juga harus tahu misalkan produk backlog ini dikerjakan oleh siapa. Bisa saja kan kita tiba-tiba mengambil bagian yang ini, tetapi sebenarnya itu sudah dikerjakan dan malah menjadi pemborosan waktu dan tenaga kerja. Oleh karena itu harus diperlihatkan, jadi apa saja yang sudah sprint yang sudah selesai dan siapa yang mengerjakannya. Karena bisa saja misalkan dia ada yang membuat menu CRUD. Nah, dia tuh harus memastikan dulu dari modul login, tapi bukan dia yang mengerjakan modul login, sedangkan yang mengerjakan modul login si C, dan si B itu tidak tahu siapa. Jadi dia bisa melihat dari product backlog, melihat siapa yang mengerjakan modul login tersebut, dan ternyata si C lah yang mengerjakannya. Lanjut ke yang kedua, sprint backlog. Di sini sprint backlog adalah daftar produk backlog item yang terpilih untuk sprint, ditambah perencanaan untuk menghantarkan increment dan mencapai sprint goals. Nah, di sini si sprint backlog itu merupakan kumpulan dari item dari FBI yang sudah terpilih. Misalkan kan ini sprint itu dibagi-bagi menjadi misalkan sprint 1 sampai sprint 8. Jadi bisa dipilih sprint 1 akan mengerjakan item apa dan sama siapa, dan kira-kira selesai atau tidak. Kalau misalkan jumlah itemnya segini, dikerjakan dalam minggu ke segini. Lalu sprint backlog adalah perkiraan dari development team mengenai fungsionalitas yang akan masuk ke dalam increment berikutnya dan pekerjaan yang perlu dikerjakan untuk mengantar
meningkatkan fungsionalitasnya menjadi increment yang selesai. Nah, di sini si sprint backlog itu bisa saja seperti petunjuk bagi anggota tim untuk seperti minggu ini mengerjakan apa dan apa saja yang harus dibereskan. Jadi anggota tim tuh tidak harus berpikir-pikir lagi seperti minggu ini saya mau mengerjakan apa ya, tapi gimana kalau ini udah. Nah, karena adanya sprint backlog dapat si anggota tim tuh dapat melihat, jadi minggu ini jadi minggu ini tuh mengerjakan ini harus selesai pada hari ini dan diberikan waktu rata-rata segini. Jadi sprint backlog ini dapat mempermudah alur pekerjaan dari semua anggota tim, dan juga bisa mempermudah apabila terjadinya kesalahan dari estimasi waktu. Misalkan perkiraan yang dulu menunjukkan bahwa modul login itu selesai dalam waktu cuma 3 hari, tapi pas dibuat malah membutuhkan waktu 5 hari dan mengakibatkan pembuatan landing page jadi terhambat. Jadi di sini bisa merencanakan apalagi yang atau ini mau digimana-gimanain. Jadi si Scrum Master dapat merencanakan lagi apa yang harus dilakukan karena dengan data yang ada ini. Lanjut. Nah, di sini ada product backlog versus sprint backlog. Di sini ada terlihat contoh dari product backlog. Product backlog sendiri terlihat seperti di sini, berisi list dari item atau requirement yang akan dibuat dalam program atau software. Nah, di sini sebagai contoh dibuat user story 1 sampai user story 6 di product backlog yang merupakan listnya. Lalu ditransformasikan ke sprint backlog menjadi pada saat sprint pertama mengerjakan user story 1, user story 2 sama user story 3. Lalu dilanjut ke minggu kedua mengerjakan user story 4 dan 5. Lalu lanjut lagi ke sprint ketiga mengerjakan user story 6. Nah, melihat perbedaan gambar ini, mungkin Anda sendiri dapat membedakan yang mana sprint backlog dan yang mana product backlog. Nah, sprint ini bisa dilihat, ini bisa mempermudah anggota tim untuk melihat apa yang dikerjakan. Misalkan sedang dalam pengerjaan minggu pertama melihat, saya mau mengerjakan user story 1, diambil, dicek dia sama si ini mengerjakan user story 1. Nah, yang lain juga melihat, yang user story 1 sudah diambil sama dia, jadi saya mau ngambil yang ini dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini ada the increment. Di sini dijelaskan dalam konteks pengembangan perangkat lunak, increment adalah perangkat lunak atau artefak yang paling dinanti, hasil utama dalam pengembangan. Apa yang dimaksud dengan artefak yang paling dinanti? Ini merupakan hasil dari sebuah sprint, yaitu dapat berupa bagian function atau fungsi yang merupakan salah satu dari bagian software yang dibuat. Misalkan modul login sama modul landing page. Itu merupakan incremental. Yang dimana di sini itu sudah termasuk lolos uji ya. Nah, lalu di sini dituliskan increment berarti perangkat lunak yang memuat FBI selesai di suatu sprint dan juga memuat nilai dari peningkatan perangkat lunak di seluruh sprint sebelumnya. Setiap sprintnya, peningkatan fitur maupun fungsionalitas dalam produk perangkat lunak diberikan oleh development team. Nah, jadi si incremental ini harus akan ada apabila semua sprint sudah selesai.
Nah, incremental ini bisa juga disebut prototype karena mungkin saja belum tervalidasi atau masih ada sesuatu yang kurang. Nah, mungkin lanjut untuk lebih jelasnya di sini. Nah, di sini ada sprint goal, sprint backlog, sama development. Nah, sprint backlog menghasilkan increment. Nah, lalu pada saat setelah increment kan jadi si softwarenya apakah memenuhi sprint goals. Apabila sudah memenuhi sprint goal, maka akan dilakukan development atau pemasangan. Lanjut. Nah, di sini yang terakhir definition of done. Nah, di sini tulis ketika sebuah item produk backlog atau increment dikatakan selesai. Setiap pihak harus mengerti dengan apa yang dimaksud dengan selesai. Nah, di sini yang dimaksud selesai itu adalah proyeknya sudah berakhir atau softwarenya sudah jadi, sudah fix atau benar. Jadi bukan hanya selesai karena softwarenya sudah jadi tapi belum divalidasi, dia dianggap selesai. Nah, itu salah. Nah, di sini definition of done sendiri itu seperti list seperti apa yang diperlukan oleh software supaya software itu selesai. Seperti misalkan dia harus memiliki ini dan harus sudah melewati tahap testing dan selesai. Lalu dia sudah melakukan validasi yang mana akan sudah diperlihatkan ke user dan user sudah menyetujui bahwa software ini sudah cukup. Nah, walaupun didefinisikan ini berbeda-beda antar tim Scrum, sesama anggota tim harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pekerjaan yang harus mereka selesaikan guna memastikan adanya transparansi. Ini adalah definisi selesai untuk tim Scrum dan ini digunakan untuk memeriksa apakah pekerjaan untuk mengembangkan increment dianggap selesai. Nah, di sini jadi misalkan saya sendiri sebagai tester, tapi saya juga harus mengerti bagian programmer karena saya harus memahami apakah ini selesai atau tidak. Nah, jadi si DOD ini seperti goals yang dituju dalam pembuatan software. Lalu mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.